bahwa salah satu kritik kami di Bright itu bahwa kerangka ekonomi makro jangka menengahnya nota keuangan itu bukanlah perhitungan teknokratis, lebih pada harapan-harapan politik. Jadi karena tiap nanti pada tahun bersangkutan pasti terrevisi. Kalau membuat dugaan 575 sampai 808 seperti itu mah itu bukan dugaan, omongan di warung kopi kan begitu kan. Utang gajimu berapa Pak Reja? Ya antara 1 juta sampai 20 juta. Itu kan bukan rank namanya. Dukun. Ekonomi di Indonesia kalau nggak ulet-ulet begitu nggak dapat data ya. Gimana? Harusnya kan dirilis kan. Nah, jadi ini 0,10 mau dilompatkan, ini naiknya ya. Berarti kembali pertanyaan besar bahwa nampaknya tidak hanya PPN, tapi banyak penghasilan juga akan mau diseriusi menurut pesan RAPBN 2025. Pemerintah punya outlook belanjanya akan melampaui APBN, pendapatannya tetap sama. Salah satu sebabnya tadi nilai tukar. Nilai tukar itu membuat beberapa pengeluaran yang berbasis dolar itu naik. Jadi bisa dianggap nggak salah. Sampai situ nggak salah. Cuma yang saya heran mengapa tiba-tiba anggaran beberapa kementerian naik. Misalnya alutsista kan dibeli dalam dolar kan. Perbedaan nilai tukar. Nah mungkin. Kalau kepolisian? Ya di alutsistanya juga ada yang impor. Iya tapi kan kepolisian gedenya bukan cuma alutsista. Nanti kita lihat. Tempat, waktu, dan mic-nya dipersilakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih Bang Faisal, Teja, dan semua teman-teman. Dan nanti sekalian kalau ada pandangan umum di DPR yang isinya kayak gini berarti ada sumbernya. Saya kira nggak apa-apa. Inilah saatnya di mana kami-kami yang di ekonom atau yang di peneliti seperti Handri ini dan kawan-kawannya itu memberi masukan kepada DPR untuk memberi pandangan, dan harusnya juga pemerintah minta pandangan atau menerima pandangan. Tapi ya kita melalui berbagai cara dulu lah ini, teman-teman jurnalis, YouTube dan sebagainya. Tentu saja disclaimer dulu, kami tidak merasa bahwa kami mengetahui semua hal tentang ini dan juga pendapat kami belum tentu benar. Tapi sama dengan cara begitu belum tentu benar pendapat pemerintah di nota keuangan itu. Nah kalau sama-sama belum tentu benar kan ya mari kita lihat-lihat. Menurut review kami, RAPBN 2025 itu persis sama seperti biasanya, as usual gitu loh, cara nyusunnya, cara pandangnya, kecuali sebagian hal teknis anggaran. Maksudnya hal teknis itu begini, misalnya sementara ini anggaran kementerian lembaga lebih kecil dari non-kementerian lembaga, itu karena nanti yang dari non-KL dipindahkan, Bang. Jadi itu kan teknis saja, kita kan bisa baca keseluruhannya di paparan nota keuangannya. Nah, ini dulu biar kita percepat, biar nanti bisa diskusi. Ini postur gambaran umum. Yang paling kanan itu 2.996, 2.997 triliun pendapatan, belanja 3.613, defisitnya 616. Nah, defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan 616. Karena pembiayaan itu ada yang sifatnya pengeluaran. Jadi banyak ini yang kadang kurang awas ya, bahwa belanja satu hal, ada pengeluaran pemerintah yang disebut dengan pengeluaran pembiayaan. Misal PMN kepada BUMN, PMN kepada BLU atau badan lainnya. Nah, sehingga nanti ujungnya tidak cukup 616 berutang barunya, tapi 775 nanti ada angkanya. 616 itu utang. Akan, tapi ternyata tidak cuma segitu. Itu khusus karena defisit. Nanti kita lihat. Nah, pertama asumsi dasar dulu. Asumsi dasar makroekonominya 5,2 pertumbuhan, 16.100 nilai tukar, lalu lifting minyak 600 dan seterusnya. Lalu di dalam dokumen ada yang jangka menengah ya. Nah, ini masih dari nota keuangan. Dan buat teman-teman jurnalis, nota keuangan itu adalah bagian tidak terpisahkan dari APBN. Jadi setiap pernyataan di sana itu adalah pernyataan legal gitu. Mereka meramalkan 2026, 2027, ini tumben. Biasanya cuma 4 tahun Bang Faisal. Ini hari ini kita dikasih bonus sampai 2029. Oke, bagus. Nah, cuma berdasarkan ini, saya khawatir bahwa ada risiko jangka menengah ini tidak realistis. Ini tidak realistis ini berdasarkan pengalaman masa lalu, kecuali dirubah nanti.
Kalau ini saja tidak realistis kan jauh dari 8 ini. Kira-kira gitu ya. Clue pertama dari kajian kami, jangka menengah di nota keuangan itu di sini. Berarti kalau di tengah-tengah ini 6,2. Kalau berhasil 2029. Padahal targetnya, bukan targetnya, harapannya 8,9. Jadi belum bisa di breakdown 8 itu. Nah, padahal dari tahunan, realisasi aset makro sering lebih buruk dari APBN. Sering itu bukan berarti selalu ya. Yang ini pertumbuhan ekonomi. Jadi kalau yang biru ini adalah APBN-nya, yang orange ini realisasinya. Lebih sering di bawah kan si orange ini. Lebih sering di bawah. Ini 2025 5,2. Ya ada potensi di bawah kan berarti. Yang sekarang berjalan 5,2, kemungkinan 5,0 2024. Lalu nilai tukar ini kadang yang realisasi bisa lebih baik. Kalau ini kebalikan dengan ini ya, kalau ini lebih tinggi dianggap lebih baik. Kalau ini kan lebih tinggi berarti lebih lemah hitungannya. Nah, sehingga beberapa ada yang bagus dalam arti lebih kuat dari asumsi. Sekarang aja diasumsikan 15.000, kemungkinan kan mencapai 16.000 2024. 2025 diasumsikan 16.100. Jadi dengan kata lain, pemerintah sudah menyadari 2025 nanti di kisaran 16.000, hitungannya berarti 16.100 malah. Nah ini saya debatable, artinya ini plus minus sebenarnya nilai tukar itu asal bisa dihitung. Kalau yang ini kan jelas ini berarti salah dugaan, setahun sebelumnya aja salah. Lifting minyak, apalagi ini ya ditaruh angka-angka gini. Saya sebagai pembelajar ekonomi kadang ini ditaruh tinggi ini sebenarnya udah tahu bakalan nggak tercapai. Cuma hitung-hitungannya pendapatannya jadi bisa naik. Lalu itu kalau pendapatannya naik ada kesempatan ruang fiskal lalu belanjanya bisa digenjot. Realisasinya nggak pernah tercapai nih lifting minyak ini. Oh, proyeksinya yang dipush ke atas ya? Ini dugaan kan, itu kan yang namanya dugaan kan hanya hipotesis, tetapi faktanya asumsi lifting minyak itu tidak terpenuhi. Beliau lebih tahu. Nah, lifting minyak juga sama. Kira-kira gitu. Nah, bagaimana kalau jangka menengah? Jangka menengah kan 2025 ini sudah diduga oleh APBN 2022. Jadi waktu di nota keuangan 2022 itu ada proyeksi sampai 2025 tuh. Karena wajib menurut peraturannya. Tahun ini malah dilampaui setahun. Berarti kita kan bisa melihat nih di nota keuangan APBN 2022 dia menganggap 2025 ini seberapa. Nah, di tahun berikutnya nota keuangan 2023 APBN 2023 menduga tahun 2025 berapa. Dan seterusnya ini yang sekarang. Untuk membuktikan hipotesisnya di depan tadi, kalau jangka menengah nyaris tidak bisa dipercaya. Bukan tidak bisa dipercaya, berarti maksudnya apa buat kerangka seperti itu? Coba, dulu dianggap tahun 2025 ini kata tahun 2022 itu 5,5 sampai 6,5. Berarti 6 kan? Ya, kesini masih 6. Masih 6. Ya 6 semua ini Pak. Sekarang ditaruh 5,2. 5 tuh. Jadi nilai tukar lebih lagi kan? Jadi membaca ini teman-teman seperti itu. Bahwa salah satu kritik kami di Bright itu bahwa kerangka ekonomi makro jangka menengahnya nota keuangan itu bukanlah perhitungan teknokratis, lebih pada harapan-harapan politik. Jadi karena tiap nanti pada tahun bersangkutan pasti terrevisi, kecuali inflasi. Inflasi nanti ada tema sendiri kan. Kecuali inflasi ini minyak Bang. Kalau membuat dugaan 575 sampai 808 seperti itu mah itu bukan dugaan, omongan di warung kopi kan begitu kan. Utang gajimu berapa Pak Reja? Ya antara 1 juta sampai 20 juta. Itu kan bukan rank namanya. Dukun. Lalu lagi apa artinya asumsi dasar ekonomi makro? Asumsi dasar itu dihitung kalau dia berubah, misalnya pertumbuhan ekonomi 1% lebih dari asumsi, akibatnya apa terhadap pendapatan, terhadap belanja, terhadap defisit. Tentu juga dengan inflasi dan seterusnya. Ada tetapinya, tapi dari pemerintah ya, tapi dari pemerintah untuk tahun 2025 yang akan datang. Ada tetapinya. Ini dalam ilmu ekonomi ini dihitung, yang lain seolah-olah tetap. Jadi tidak ada simulasi bagaimana kalau berubahnya bareng. Jadi kan asumsi sensitivitas ini adalah asumsi jika satu variabel berubah. Nah, tetapi kalau dia berubahnya bareng, modelnya jadi lain. Tetapi sekurang-kurangnya saya ingin mengatakan asumsi 2025 ini tetap berisiko defisit lebih lebar dari rencananya. Salah satu kuncinya adalah nilai tukar yang jika
melemah 100 rupiah, itu maka akan defisit 3,4 triliun tambahannya. Lifting minyak kalau bertambah ya bertambah, berarti sebaliknya kita baca kalau berkurang. Bagaimana kalau dia bareng? Sehingga saya tetap melihat 2025 ini cukup realistis berdasarkan analisis likuiditas ini, tapi tetap ada risiko tidak sesuai. Begitu kurang lebih. Sederhana banget ini, nggak usah jadi ekonom ya Bang Faisal. Kalau digambar yang biru naiknya lebih cepat daripada yang orange. Kita tidak bicara Presiden Jokowi saja, ini sudah tren. Tapi terutama pada era Jokowi ini lebih melebar. Nah, APBN 2005 melanjutkan tren tersebut. Itu kira-kira temuan kita sementara. Lalu akibatnya defisit kan? Defisitnya secara nominal melebar, secara persentase atas PDB cenderung meningkat, cenderung kadang-kadang turun. Di rata-rata ya begini. Dulu 90 sampai 97 rasio defisit itu per tahun 0,30. Lalu di era Mega dengan Gus Dur itu min 1,7 defisit ya. Nah di era Soeharto itu pernah ada defisit, tapi itu rata-ratanya. Nah maka tampak bahwa di era Pak ini bolehlah 2020-2024 ini alasan COVID sehingga min 3,47 kan, karena ada 6,4 dan 4,57. Kalau secara rata-rata sebelumnya 2,32. Jadi RAPBN 2025 ini direncanakan min 2,53. Ingat dengan risiko saya tadi bahwa ini bisa di atas itu sedikit. Itu kan menarik. Mulai tahun pertama saja sudah paling ngegas dibandingkan semua era pemerintahan defisitnya. Betul, era Pak Jokowi ini pendapatan meningkat kecuali pada saat COVID dan pernah pada tahun 2015 itu menurun ya. Tapi selain itu positif. Tetapi kalau secara riset kita, rata-rata kenaikannya melandai. Dan 2025 ini cukup realistis punya targetnya. Naik berarti 5,87 saja. Cuma berdasarkan tren 2 tahun terakhir ini kan turunnya begitu. Berarti ini realistis, tapi juga tidak mudah untuk mencapai pendapatan 2.967 triliun ini. Bagaimana dengan rasio pendapatan? Nah ini menarik. Bang Faisal ingat waktu kita awal-awal kontakan waktu di Twitter saya yang ketika ribut rasio utang atas PDB, saya sodorkan beberapa negara yang dianggap lebih buruk dari kita itu rasio pendapatan atas negaranya seperti Jepang lebih tinggi jauh. Jadi betul rasio utang mereka besar, tapi rasio pendapatannya atas PDB itu tinggi. Nah pemerintah jarang mau, paling ngomong rasio pajak selama ini. Ini menarik pidato Sri Mulyani dalam konferensi pers itu menyinggung rasio pendapatan. Tapi dia potong di sini nih dari 2020 sampai gini sampai 2024. Dua-duanya kalau dari sini ke sini kan naik kan. Mari kita fair kalau mau pakai itu tarik dari belakang. Maka kita temukan baik era SD maupun era Jokowi ini rasio pendapatan atas PDB itu menurun. Dan ini standarnya internasional harusnya. Ini saya coba cek di webnya, di datanya IMF yang WEO, World Economic Outlook sama. Kebetulan mereka pakai ini, malah mereka nggak ngasih pajak, ngasihnya ini rasio pendapatan ini benar. Jadi dia pakai data pemerintah kita dipakai, kecuali yang proyeksi. Tapi prinsipnya diturunin lagi 2025 ini. Jadi nanti kenaikan dengan 5,87 itu sudah harus kerja keras. Kalau tercapai, rasionya sebenarnya juga turun. Ya ini dilema dari sisi pemerintah. Kita kan ekonom cuma beri gambaran. Ini perpajakan melambat, naik tapi melambat. Nah ditargetkan naik agak signifikan nih 2025. Ini menarik nih 2 tahun berturut-turut segini saja. Kalau ini jangan dihitung nih karena COVID kan dari ini langsung naiknya melesat kan. Kalau dilihat gambarnya ini ditarik lurus, ini sebenarnya alamiah. Tapi karena ini terakhir ini seperti ini hanya mungkin dicapai kalau PPN-nya jadi memang direncanakan diterapkan. Kalau 11% nggak mungkin ini 5,9,7. Dan mudah-mudahan juga harga minyak tetap segitu, masih bisa. Jadi ini masuk akal, tetapi berat dan mensyaratkan kenaikan atau penerapan kenaikan tepatnya kan udah boleh ya 12%, kalau nggak berat. Lalu rasio perpajakan tadi, rasio pendapatan ini pajak, pendapatan terdiri dari pajak dan penerimaan negara, bukan pajak dua ya.
Nah khusus tadi kalau rasio pendapatan itu sekitar 12,53 2024 dan diproyeksikan 12,30 2025. Kalau dirubah hanya pajak saja, perpajakan bukan pajak ya. Pajak itu lebih sempit dari perpajakan. Perpajakan termasuk dua. Kalau di Kementerian itu ada Dirjen Pajak, ada Direktorat Bea Cukai. Kalau pajak saja itu sebenarnya bea cukai nggak diikutkan. Ya ini bukan soal birokrasi. Karena bea cukai itu sebetulnya mestinya kan tidak perlu berkembang hasilnya. Mengapa cukai itu maksudnya untuk merintangi konsumsi barang yang bersangkutan. Sedangkan bea masuk bea keluar itu kalau mau mendorong perekonomian untuk perdagangan yang bagus ya mestinya juga jangan meningkat. Nah, karena itu dahulu. Dan Sri Mulyani juga kan melalui PMK itu menentukan aturan rasio. Pakainya pajak dalam arti sempit dan Bang Faisal. Pajak rasio itu tidak memasukkan cukai dan bea masuk bea keluar. Sekarang kan itu angkanya terlalu kecil diikutkan lagi. Ya nggak salah sih. Tapi kalau kita ekonom tinggal mau pakai yang mana kita bandingkan. Mau pakai yang mana pun turun. Nah, cuma ini memang ada tren menaik sempat. Nah ini sekarang mau dinaikin nih Pak. 9,90 jadi 10,23. Jadi kan ini ya tadi kembali ke bicara pertama tadi. Kalau nggak PPN dinaikin ya berat ini. PPN dinaikin dan ya Mbak Reja yang sudah tidak menjabat lagi itu juga tetap harus lapor pajak. Ini kenapa? Kemarin-kemarin lapornya setahun dapatnya 2 miliar, sekarang mau 20 juta setahun. Karena cuma jadi supir angkot kan 20 juta. Tapi karena dia sudah punya NPWP, dia harus lapor. Bahkan saya nol di belakangan ini. Saya nggak kerja di mana-mana, susah kan? Hidupnya dari belas kasihan. Saya. Nah, belas kasihan aja. Khusus pajak penghasilan. Ini juga bagus ini, maksudnya bagus. Targetnya luar biasa ini. Maaf 2024 ini bukan data APBN, tapi data Outlook APBN. Outlook itu punya pemerintah sendiri. Dia tetapkan APBN. Setelah sampai bulan Juni akhir, awal Juli dibuatkan Outlook, laporan kepada DPR. Cuma media juga kadang nggak mengutip tuh laporan semesterannya karena tidak dirilis, cuma ada di dalam website itu atau kita minta ke kawan-kawan di Kemenkeu atau di DPR. Ekonomi di Indonesia kalau nggak ulet-ulet begitu nggak dapat data ya. Gimana? Harusnya kan dirilis ya. Nah, jadi ini 0,10 mau dilompatkan ini naiknya ya. Berarti kembali pertanyaan besar bahwa nampaknya tidak hanya PPN tapi banyak penghasilan juga akan mau diseriusi menurut pesan RAPBN 2025. Lalu bagaimana dengan PPN dan PPNBM? PPNBM ini pajak penjualan ya, barang mewah. Kalau PPN-nya ini sama yang tadi 15,37 Bang. Jadi masuk akal kan bahwa tidak ada sebutan akan menaikkan penerapan 12%, enggak ada. Tetapi nggak mungkin kalau nggak begitu PPN. Nah saya nyimpang sedikit. PPN itu sebenarnya kalau menurut saya ini pendapat pribadi, kalau suatu negara itu perekonomian makin bagus, keuangan negara ini makin bagus, yang namanya pajak pertambahan nilai itu ya harus mengecil porsinya ya, bukan nilainya. Mengapa? Karena PPN itu regresif. Kalau pajak penghasilan progresif. Sama-sama 10% nih. Orang yang berpenghasilan 1 juta bayar 10%. Orang yang berpenghasilan 1 miliar itu juga bayar 10%. Regresif atau progresif itu dari pendapatannya bukan dari barangnya. Maka dengan demikian PPN itu adalah pajak yang pada dasarnya regresif. Karena orang makin tinggi pendapatan bayar persentase yang sama. Dan kalau dikaitkan dengan penghasilan dia maka itu kan menurun dia yang tinggi. Nah, bukan berarti nggak boleh, tetapi sebuah ciri di mana dahulu menurut informasi yang sudah saya pelajari ketika zaman Soeharto memulai ngecengi PPN segala macam ini karena kesulitan data-data untuk membuat basisnya pajak penghasilan sehingga pajak tidak langsung yang dikuatin ya antara lain PPN. Pajak tidak langsung itu kan lebih gampang lah. Nah sekarang makin kita maju mestinya ya kan banyak hal yang bisa melewati pajak penghasilan, tetapi PPN yang besar itu bukan di barang-barang sehari-hari juga, di barang-barang seperti tambang, produksi minyak. Nah itu juga sedikit masalah. Kalau mau meningkatkan, jangan meningkatkan di UMKM menurut saya, tapi di pajak-pajak besar badan itu, dan itu kemungkinan penghindaran pajaknya tinggi. Tidak harus penghindaran pajak itu melanggar hukum ya, tapi aturan-aturan yang terlalu longgar yang membuat mereka bisa membuat strategi untuk penghindaran pengurangan pajak. Bahkan yang paling ekstrim tercium tapi nggak bisa legal kok. Nih saya punya produksi apa di sini,
Ya saya boleh dong beli input dari Singapura kan, berarti kan naik tuh biaya saya, maka penghasilannya mengecil. Padahal sana kawan saya misal, atau saya boleh pinjam di Indonesia, tapi saya pinjamnya di luar negeri, di Singapura, di Hong Kong, bunganya lebih tinggi, ya suka-suka saya, perusahaan saya kok. Nah, itu kan namanya transfer pricing, tapi itu tidak melanggar hukum selama dia pas saja. Maksudnya kalau pemerintah serius, yang begini-begini yang harus dipelototi, karena itu pajaknya kalau ngumpulin UMKM 1 juta orang itu kan ngumpulin yang badan besar dan orang besar itu cuma berapa persen. Bahkan pajak orang itu kecil banget. Sementara kalau melihat, nah tadi saya sempat diskusi sebelumnya tentang duit simpanan di bank yang di atas 5 miliar. Berarti satu rekening nih, bukan satu orang. Itu ada sekitar 130.000 rekening. Berarti orangnya cuma 13.000 lah itu, ada bagi 10. Nah itu kalau di profiling dan rata-ratanya 32 miliar satu rekening. Kenapa nggak perlu profiling? Dan itu maksudnya tax amnesty itu begitu. Profiling calon wajib pajak atau yang sudah wajib pajak. Bukan dendanya yang diutamakan. Setelah masuklah duit, setelah itu keluar lagi. Ya. Setelah 2 tahun, 3 tahun sesuatu. Karena profilingnya entah tidak berhasil, entah tidak digunakan. Nah, itu kalau tidak digunakan ya nggak tahu Bang Faisal nanti. Saya heran, dulu profiling 2016, 2017 itu kemana larinya? Kenapa pajaknya tidak berkembang? Nah, penerimaan negara bukan pajak ini agak sulit. Ini banyak variabel yang di luar Indonesia, sehingga fluktuasi dia. Kan naik turun, ini turun nih 2 tahun. Ini tahun ini dia nggak turun, pemerintah lebih realistis nih tahun 2025 dia diusulkan di era BPN turun lagi. Mengapa demikian? Sebabnya adalah slide berikut. Karena SDA yang porsinya 43% ya. Jadi sebelumnya memang di era lama sudah tinggi, sempat menurun, sekarang porsinya begini, maka harganya komoditas itu sangat menentukan. Porsi segitu, kenaikannya juga fluktuatif. Berarti kalau kita lihat di ADEM tadi, asumsi dasar ekonomi makro, tetap harga minyak dianggap 82. Tetapi mungkin perlu direvisi Bang, ADEM itu jangan hanya harga minyak, karena ternyata harga batu bara lebih menentukan penerimaan SDA dibandingkan harga minyak. Jadi tidak tahu di Indonesia ini apa yang harusnya diperbaiki atau dirubah, lambat diubah, apa yang mestinya tidak segera perlu diubah, cepat diubah. Itu salah satu. Kalau di bidang politik itu saya tidak komen lah. Ekonomi. Coba lihat kalau cara menghitungnya ADEM yang disodorkan cuma itu banyak yang yang lebih power dari itu. Saya contohkan aja harga batu bara itu lebih power kan. Terus kemudian sensitivitas itu kayak pelajaran semester 1, semester 2 bahwa kalau ini berubah maka nilainya segini. Lalu itu yang lain given. Yang lain dianggap tidak berubah, tidak mungkin model seperti itu dipakai. Misal, dia belajar tadi sudah di depan kita katakan naik, dan ini akan dinaikkan lagi. Tapi sejauh ini masih konservatif. Jadi yang justru harus dicermati oleh teman-teman jurnalis itu 2024 ini. Ini outlook ya, banyak yang tidak awas bahwa pada waktu ditetapkan sebagai APBN hanya 3.325. Setelah berjalan 6 bulan, itu dinaikin menjadi 3.450-an. Jadi naik kita 110 triliun. Kalau berdasarkan undang-undangnya, sebetulnya belanja itu adalah batas atas. Tapi setelah kita teliti lebih jauh, ya ada alasannya. Misalnya kompensasi BBM terkait dengan nilai tukar. Jadi tidak terpaksa kan. Oke, numpangi kompensasi BBM yang harus naik sehingga belanja naik umpama nih. Tetapi setelah kita pelototi, ada pertemuan menarik kami dari BRAD, tapi belum kita sediakan slide-nya. Anggaran kepolisian ditambah, anggaran PUPR ditambah, anggaran Kementerian Pertahanan ditambah bertiga, dan harus ada yang dikurangi. Nah, yang dikurangi, contohnya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Maksudnya dikurangi ini bukan 2025 loh, APBN 2024 dengan rencana outlook-nya. Itu nggak perlu, untuk mengurangi nggak perlu diapa-apain, tinggal tidak dijalanin, jadi berkurang. Macam itu. Ini harusnya memang menjadi berita, tapi kebanyakan berita sih sekarang malah mau beritain ini. Itu yang 2024 ya, Prof? 2024. Jadi 2024 ini mungkin untuk buat yang belum paham, kan ditetapkan APBN di akhir tahun lalu, dijalanin 1 Januari sampai 31 Desember ini. Mestinya kalau mau merubah karena perubahan itu mendasar, itu harusnya ada APBN perubahan. Tapi APBN perubahan ini sudah mulai tidak dipakai gara-gara COVID. Yang dipakai hanya perpres. Nah, harusnya tidak boleh lagi karena sudah lewat nih COVID.
Nah, makanya tidak ada APBN perubahan, cuma pemerintah punya outlook belanjanya akan melampaui APBN. Pendapatannya tetap sama. Salah satu sebabnya tadi nilai tukar. Nilai tukar itu membuat beberapa pengeluaran yang berbasis dolar itu naik. Jadi bisa dianggap nggak salah. Sampai situ nggak salah. Cuma yang saya heran mengapa tiba-tiba anggaran beberapa kementerian naik. Kita telusuri lagi, oh ini salah satunya masuk akal. Misalnya alutsista kan dibeli dalam dolar kan. Perbedaan nilai tukarnya. Nah mungkin, tapi ini tunggu hasil dokumen kita yang lebih lengkap. Kalau kepolisian? Enggak, di alutsistanya juga ada yang impor. Iya, tapi kan kepolisian gedenya bukan cuma alutsista. Nanti kita lihat. Ini sama juga temuan kita, nanti akan kita follow up dengan Bapak. Belanja pemerintah pusat yang biru ini transfer ke daerah. Kemarin Ibu Sri Mulyani di paparannya terang-terangan itu bahwa transfer ke daerah itu mengakibatkan desa mandiri bertambah. Indeks perbaikan desa meningkat. Padahal yang terjadi adalah secara anggaran dia menyempit dibandingkan belanja pusat. Nah, kalau soal kemandirian desa, yang mandiri desanya apa orangnya gitu. Nah, itu panjang lah kita cerita. Betul, di salah satu komponen desa mandiri baik yang versi BPS maupun desa Kementerian Desa itu ada aspek pendapatannya masyarakat, tetapi sifatnya kan agregat rata-rata. Nah, ini presentasinya Bang Faisal, teman-teman. Waktu memulai beliau transfer daerah itu 32,20%. Ambisi nih lumayan nih, naik desentralisasi kan. Pelan-pelan turun 25,03. Dan era APBN ini cuma naikin sedikit. Jadi berdasarkan ini ya memang resentralisasi sebenarnya secara anggaran. Itu saja juga pada waktu sini agak bebas nih. Terserah daerah lah mau ngapain. Makin ke sini lu gua kasih duit, tapi ininya banyak. Cuma kelewatan aja. Itu kan saya malah melihat sentralisasinya bisa jadi melebihi masa sebelum adanya undang-undang otonomi daerah berdasarkan anggaran. Dan siapapun tahu otonomi yang utama itu hanya bisa jalan kalau anggarannya juga otonom. Kalau enggak ya berat. Jakarta oke, PAD-nya segitu. Ya, beberapa kabupaten beberapa provinsi di daerah itu kalau nggak dikasih pusat ya gajian aja nggak cukup ya.